lain sehingga mendekat pada makhrajnya huruf yang lain. Halo? Nggih, halo? Ya. Lagi huruf lam makhrajnya mana? Isi bagian depan tidak. Benar? Dan dipanggah kunci ning makhraj. Angel bener. Ya. Dengan baca al. Sisi bagian depan lidah. Mengenai gusi gigi depan. Coba al. Akhirnya engkau sampai ke pucuk ilat. Halo. Al. Sampai pucuk ilat ini makhrajnya sapa? Ujung lidah mengenai gusi gigi seri pertama atas, hurufnya ada satu yaitu ujung lidah mengenai gusi gigi seri pertama atas, hurufnya ada satu yaitu berarti secara makhraj huruf lam itu akan bergerak mendekat pada nun, akan bertemu nun, sehingga huruf lam itu condongnya ke huruf nun, kedekatannya dengan nun. Bukti nih, bocah gak iso muni R, gak iso muni L, jadi nih N, gak iso muni L, bal, iso nih ban. Menunjukkan huruf lam itu, huruf L itu kedekatannya dengan N belum? Wes, ngono tok bulan. Asal dipikir, teman-teman. Ya sekarang, perhatikan. Al. Jangan pulang. Al. Perhatikan jika baca al, benar ya? Nanti ada pergerakan makhraj. Dari ujung lidah, makhraj bergerak ke dalam dan sedikit ke sisi lidah, ke pinggir, sehingga bertemu dengan makhrajnya huruf nggak pucuk pinggir itu apa? Lam, apa ngapal makhraj angel. Jadi secara makhraj nanti akan bergeser ke sisi lidah, ya. Sisi lidah itu makhrajnya huruf lam. Makanya huruf lam itu dalam aspek makhraj inhirafnya ke lam, ada kecondongan ke huruf lam, ada kedekatan dengan huruf lam. Makanya bocah pelu kaiso muni R, dan ini R menunjukkan R itu sangat dekat dengan L belum, condongnya karo L udah bulan. Wes, ini dari segi ada pergeseran tempat sehingga mendekat pada makhrajnya huruf yang lain. Sekarang dari aspek sifat. Halo. Dari sifat syiddah digeser ke sifat rokhawah, didekatkan ke rokhawah. Di rokhawah digeser dekatkan ke syiddah. Jadi ini apa? S. Jadi inhiraf condong ya, dikatakan memiliki sifat inhiraf condong jika memenuhi dua unsur tadi. Condong dalam aspek makhraj dan condong dalam aspek sifat. Condong dalam aspek makhraj karo huruf lam condongnya ke nun. Huruf ro condongnya ke lam. Dari aspek makhraj. Dari aspek sifat syiddah condongnya ke dicondongkan ke rokhawah dicondongkan ke syiddah. Jenenge bainiyah. Makanya tidak semua huruf bainiyah
memiliki sifat inhiraf. Mengapa hanya dua ini? Karena inhiraf itu harus memenuhi dua unsur ini tadi. Sebenarnya nah, sekarang 13. Sofir artinya suara tambahan yang persis. Hurufnya ada 3, yaitu sod, sin, dal. Dengan paham istilah desis berarti. Halo. Ada ngomong ngeses berapa? Sos. Nah, sekarang perhatikan. Duduk orang tok ya. Aja diterak nih. Misalkan sepakat kalau suara ini dinamakan desis. Sepakat. Gini ya. Sekarang mana apa ya darah desis? Sepakat betul darah desis. Sekarang oh iya desis. Iya tapi. Wes ngene wes. Pertanyaannya, apakah kata desis bisa mewakili untuk 3 karakter suara berbeda? 1, 2, 3. Bisa nggak semua ketiganya dikatakan desis? Sudah. Ini paham desis lagi. Menurut jenengan, bisa nggak kata desis itu untuk menyebutkan 3 karakter suara berbeda iwau? 1, wis makan desis ya? Terus, iya desis ora? Berarti, mana lo? Aku ramah masalah ditahan, ini suara apa ya? Ini suara desis mau duduk, mana lo? Yang boten ya disepakatin boten, mana lo? Ini permasalahannya yang jadi masalah itu terjemahannya kan pakai desis, sementara digunakan untuk 3 karakter suara berbeda. Halo? Bisa enggak satu kata desis itu untuk menunjukkan 3 karakter suara yang berbeda? Lek gak iso yo berarti masalah dulu. Artinya kalau sofir diantarkan desis kuwi jadi bermasalah. Saya bingung. Ya, wes rasa ngomong desis. Ngomong wes keteranganku. Sofir itu dari kata sifrun. Sifrun, ya, pernah mendengar istilah sifir betul? Aku dhisik lek ngaji neng sifir awal, tahu krungu betul? Sing jaman wong lawas. Ada sifir awal, ada sifir tsani, ada sifir bingung. Malah sifir itu maknanya lubang kecil. Ini berarti 0 ya. Dan sifir ini 0. Sifir awal berarti 0. Pertama 0 kecil. Sifir tsani 0 kedua 0 besar. Kita lihat, nah TK malah ditirangin 0 kecil 0 besar. Asli dhisik istilahnya sifir. Karena sifir itu artinya adalah bulatan kecil. Bulatan lah ya. Jadi secara bahasa sofir itu artinya
suara yang keluar dari lubang kecil. Apapun suara yang keluar dari lubang kecil namanya sofir. Halo? Jadi kan orang-orang mengeluarkan suara tanpa lupa dari belakang. Ada suara sofir ya. Atau orang bersiul. Jadi siulan itu namanya sofir karena keluar dari lubang kecil. Paham? Itu secara bahasa. Oke? Secara istilah sofir itu artinya suara yang menyerupai suaranya hewan. Huruf sin, misalkan ya, nanti sofirnya seperti ini. Coba. Ini ya, ini sofirnya sini. Ini kira-kira jenengan bayang ini kayak gimana kok? Iki senengane mulo. Wes suarane ban kepes ya. Wong Arab ora ngarani kaljara seperti suara belerang. Tadi kira ngeten. Pada suara apa? Kalau nggak mau lawas suaranya gambring. Ini gambring nah. Nah, sing kelahiran 2000 ke atas gak kenal gambring. Kalau orang Arab, ulama menggambarkan sofirnya huruf zai itu seperti suaranya lebah, kan nahri, kasauti nahri ya. Gimana? Cari rumah, kalian suaranya gimana kok? As wow. Kan dulu kan hebat. Baik kan kok. Nah, Kasautil auzi, sebagaimana suaranya burung angsa. Ya, burung angsa itu sejenis bakso kan, masuk pada jenis burung angsa. Yang gini bakso, yang Arab kan bakso. Ya, jadi nggak usah ngomongin desis, yes. Nanti ketika membaca huruf sin harus jenengan kuatkan suara seperti suaranya apa bau? Ban kempes. As. Ini kudu ditambahkan dengan jelas. As jelas. Suara gitu. Mohon paham? Itu jenenge sofir. Nanti ketika membaca huruf Z harus ditambahkan dengan jelas suara kayak suaranya bahasa Bali. Maju sampai tadi kilo ya. Maju sampai as ya. Sudah. Halo, kudu dititeni lho ya. Nek sing iki sing iki Ojo sampai mirip utawa padha.
Kok as diwaca as. Lu memang mana dibaca loh. Enggak boleh. Ya, huruf shad. Coba as. Beda no. Sin. So apa zai? Sad. Kan? Untuk kita. Itu jenenge sofi. Suara telu ki mau. Jenengan arane desis wong kula. Ora diarani desis ora apa-apa. Tak penting ya. Ya, berikutnya 14. Artinya berbedanya huruf lidah. Hurufnya ada satu, yaitu ro. Taklid artinya jangan paham bergetar bukan? Apa bergetar? Dalam tinjauan ilmiah getarnya apa? Ubah-ubah saya misalnya ada tampar nih ya, dikatakan getar ketika ada gerakan itu tahu. Halo, naik. Dikatakan getar minimal naiknya 2 kali. Halo, berarti getar itu artinya 2 puncak 1 lembah. Halo, segini loh. Ting ting gitu loh. Nah ini toh belum diakan getar minimal minimal ya, nanti bisa berulang-ulang sesuai dengan getarannya. Apa? Halo? Berarti ujung lidah ini munggah mudune munggahe minimal kali. Jadi ada pengulangan. Belum balik kan lo? Apa jenenge? Gerak yang berulang mau lo. Ya. Berulang minimal 2 kali. Berulang ya sekali lo minimal. Munggah turun berulang munggah sekali minimal. Ini baru dikatakan getar. Betul? Jadi lek maca huruf ro carane ujung lidah harus digetarkan. Tapi hati-hati. Halo. Sifat takrir merupakan cara membaca huruf untuk dihindari, bukan untuk dipraktekkan. Artinya jenengan lek maca huruf ro tidak boleh dengan menggetarkan ujung lidah. Namun juga tidak boleh hilang sama sekali. Artinya menggelak maca huruf ro ujung lidahnya bergetar, tapi getaran yang paling sedikit 1 kali getar. 1 kali getar itu berarti mengulangnya berapa kali tadi? 2. Nah, ini 1 kali getar. Nah, 2 kali getar ya tinggal menambah, 3 kali getar menambah dan seterusnya. Berarti jenengan meskipun huruf ra iku duweni sifat taklid boten bareng lan maca ilate kedene akeh ar ya ra mengapa semakin banyak getaran semakin banyak jenengan membaca huruf ro.
Padha karo jenengan kuwi. Misalkan ketika mengatakan grrrr, ya. Berarti semakin banyak getaran, R-nya semakin banyak. Mengapa R-nya banyak? Karena getarannya banyak. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Semakin banyak getaran, semakin banyak membaca huruf roh. Makanya ketika membaca huruf roh nggak boleh dengan getaran yang banyak. Tapi juga nggak boleh tidak ada getar sama standarnya, hanya 1 kali getar. Halo, ya perhatikan. Halo, 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 salah. Paham? Kok latihan ngono kok. Nek maca huruf ra ya, ra, coba. Ra. Tidak boleh. Ra. Paham? Kenapa? Karena semakin banyak getaran, berarti semakin banyak membaca huruf ra. Dan berikutnya hurufnya ada 1, yaitu shin. Apa shin itu? Artinya intisar. Intisar itu menyebar. Menyebar itu kadang menghamburkan. Apa yang disebar dihamburkan? Nafas. Jadi maca huruf shin caranya harus dengan menyebarkan nafas atau angin lah di seluruh bagian mulut. Coba harus dimaksimalkan nyebarnya angin. Tidak boleh hanya sekedar harus disebarkan dulu. Akhirnya suaranya jadi gitu ya. Kamu salah. Ya, 16. Artinya memanjangnya suara dalam makhraj. Hurufnya ada 1, yaitu Istiqalah itu dari kata qolayatulu qaulan. Yang artinya dulu. Terus ini kan nanti belajar sorong diikutkan wazan istafkala menjadi istaqola yastatilu istiqolatan. Nek tola dogo, nek istatola amrek dogo. Barang cendek pi amrek iso dogo. Kuwi jenenge istitolah. Dikapane? Modot, berarti modot itu ya. Istitolah ki modot akhirnya dadi dogo. Jadi kan nanti besok yang damel gula kelapa betul? Tak wis rada tuwek karo kae diambil mboten? Nah isi terapi tidak hanya sekedar memanjang, tapi ada unsur mulur, molor.
apa ya? Melang. Tapi molore neng makhraj. Tidak sekedar molor, tapi molornya di makhraj. Iki latih jenengan. Pangkal lidah, ujung sisi bagian sisi lidah, sisi kanan, mulai dari sisi pangkal lidah sampai sisi bagian depan lidah bertemu dengan makhrajnya huruf lam. Gitu. Sing kene naik lam, sing buri sampai kok kene naik. Yes. Halo. Berarti huruf dot ki makhrajnya dua. Mulai dari sisi pangkal lidah sampai bertemu dengan makhrajnya huruf lam. Karena dua akhir ketika ditempatkan pada gigi geraham tidak bisa secara bersamaan, tapi secara bertahap dari pangkal lidah seret maju sampai ke ini. Dari menempatkan makhraj mulai dari pangkal lidah bertahap sampai bertemu dengan lam inilah akhirnya muncul suara yang memanjang. Alah, yuk. Mulai dari pangkal lidah, sisi pangkal lidah, dengan naikkan ke gigi geraham. Coba. Muncul suara paham. Wih jenenge situ. Allah Bismillah. Walau dulu bagian bukan apa tanda diterang nih. Walau dulu bagian bedakan dengan walat saja suara tertahan. Kalau walau ada aliran suara sehingga memanjang, tapi memanjangnya hanya sebatas di makhraj. Untuk dodo kok walau ngoten. Coba walau ya seperti itu, hanya seperti itu. 17 Apa tuh ya? Menunggu ya oleh-oleh tulisan Arab dipaksa dilatini. Nah, ini bingung. Kudu ngerti asalnya Arab ini. Jadi sampai nanti belajar sorok ada fi'il jenis lana yalinu. Lana yalinu mas dari lainan. Lain berarti beralih dari kata lana yalinu lainan. Lainan bukan lain ya. Lain bukan lain ya lain tapi wonten sing nyebutin lin Madeline jeleng lakas oleh iki pundi to oleh Pak Oleh bener ya kalau nggak diajar dia